Tuh. Udah belum? Udah. Yang nggak presentasi mikrofonnya matiin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul analisa regresi linear antara jam olahraga mingguan dengan durasi tidur mingguan yang berkualitas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota dari Kelompok 4. Next. Oke, anggota pertama ada Cornelis Joseph Tanu yang biasa dipanggil dengan Yos. Boleh lambaikan tangan. Terus, dan anggota kedua ada Devika Widya Fania yang biasa dipanggil dengan Devika. Boleh lambaikan tangan. Dengan anggota ketiga ada Nur Fatah Hamdani yang biasa dipanggil Fatah. Boleh lambaikan tangan. Next. Anggota keempat ada Adinda Dwi Rahmadila, biasa dipanggil Dira. Boleh lambaikan tangan. Dan yang kelima ada Asagama Nasul Haq, biasa dipanggil dengan Gama. Boleh lambaikan tangan, Gama. Dan terakhir ada saya sendiri dengan Panji Arkana Putra Prasetyo. Oke, setelah itu materi yang akan disampaikan yaitu dengan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, latar belakang yang kami ambil dari penelitian kami adalah mengenai olahraga dan jam tidur. Nah, aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa lelah berlebihan. Nah, tidur itu juga sangat penting untuk pemulihan tubuh, untuk membantu mengembalikan stamina. Tetapi, gangguan tidur seperti sulit tidur, sering terbangun, atau tidur yang tidak nyenyak bisa menurunkan kualitas istirahat seseorang. Biasanya pada mahasiswa yang memiliki jadwal padat, kelelahan sering menjadi penyebab kualitas tidur yang buruk. Kelelahan yang tinggi berbanding terbalik dengan kualitas tidur, dan kurang tidur dapat berdampak negatif pada kebugaran jasmani. Biasanya orang dewasa umumnya butuh 7-9 jam tidur per hari. Tapi banyak yang hanya tidur sekitar 6 jam karena kesibukannya mereka. Next. Di Indonesia, sekitar 11,7% populasi mengalami gangguan tidur, termasuk 10%-nya adalah remaja. Nah, faktor-faktor ini seperti aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup itu sangat mempengaruhi kualitas tidur. Olahraga teratur dapat memperbaiki tidur, sementara kebiasaan seperti merokok itu justru mengganggu tidur. Semakin aktif seseorang secara fisik, semakin baik pula kebugaran jasmaninya. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami ambil adalah yang pertama, apakah terdapat hubungan antara jumlah jam olahraga mingguan dengan durasi tidur mingguan yang berkualitas? Dan kedua, sejauh mana jam olahraga mingguan memengaruhi kualitas durasi tidur mingguan seseorang? Dan yang ketiga, bagaimana pola hubungan antara jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan yang berkualitas berdasarkan analisis regresi linear? Next. Untuk tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh Panji. Oke, untuk manfaat tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi hubungan antara jam olahraga mingguan dengan durasi tidur mingguan yang berkualitas. Yang kedua ada menganalisis kontribusi atau pengaruh jam olahraga mingguan terhadap kualitas durasi tidur mingguan. Dan yang terakhir ada membentuk model regresi linear yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan yang berkualitas. Next.
Dan ada manfaat. Nah, manfaat yang pertama ada menambah wawasan dalam bidang kebugaran, jasmani, dan pola tidur, khususnya hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Yang kedua, memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hubungan olahraga dan kesehatan tidur melalui analisis regresi linear. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi ahli kesehatan, pelatih olahraga, dan individu yang ingin meningkatkan durasi tidur berkualitas melalui aktivitas olahraga rutin. Next. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dokter, kalau USG saya tidak bisa menentukan kalau ini apa kelainan atau apa dan tak bisa menentukannya. Ulangan. Baik, berikutnya adalah di sini tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kebugaran jasmani dan aktivitas fisik. Nah, di sini kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebih dan tetap memiliki energi tambahan. Tingkat kebugaran dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang secara teratur dan terukur. Selanjutnya yang kedua yaitu pola tidur dan kualitas tidur. Yaitu kualitas tidur mencakup kenyamanan dan efektivitas istirahat, bukan hanya durasinya. Masalah tidur kayak seperti sulit tidur atau sering terbangun dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kondisi, gaya hidup, dan rutinitas harian. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah hubungan antara aktivitas fisik dan kualitas tidurnya. Nah, olahraga rutin ini membantu meningkatkan kualitas tidur dengan mempercepat proses tertidur dan meningkatkan durasi tidur nyenyak. Kurangnya aktivitas fisik bisa menyebabkan masalah tidur seperti insomnia. Selanjutnya, yang keempat adalah durasi tidur yang berkualitas. Orang dewasa ini butuh tidur 7-9 jam per hari. Tapi banyak yang hanya tidur 6 jam karena tekanan aktivitas kurang tidur dapat mengganggu kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Nah, di sini selanjutnya adalah analisis regresi linear. Nah, regresi linear ini digunakan untuk melihat hubungan antara jam olahraga mingguan yang merupakan variabel independen dan durasi tidur yang berkualitas, itu variabel dependen. Nah, hasil analisis ini membantu memprediksi dalam mencari dampak aktivitas fisik yang terhadap kualitas tidur. Kita mengetahui nih model umum regresi linearnya yang dapat dituliskan dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X ditambah error. Oke. Error ini di sini bisa menggunakan 0,5. Baik. Selanjutnya kesalahan atau residu ini bisa dirumuskan dengan Y1 YI min Y bar. Dikurangin B0 ditambah B1 X1. Selanjutnya. Nah, regresi linear ini didapatkan dengan meminimalkan residu atau error dari nilai dugaan dengan nilai sesungguhnya. Estimasi parameter beta 0 dan beta 1-nya dilakukan dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu errornya dengan menggunakan rumus SSE sigma N I kuadrat atau sama dengan seperti kayak YI dikurangin Y bar dikuadratkan lalu dijumlahkan semua. Dan untuk meminimalkan SSE ini, hitung turunannya parsial terhadap B0 dan B1. Seperti yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya ada rumus SSE sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari B0-nya dan B1-nya. Kita sudah menyelesaikan nih persamaan tersebut. Lalu didapatkan rumus normal equation-nya. Rumus ini bisa digunakan untuk B0 dan B1. Bisa dilihat dari rumus ini. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan koefisien regresinya. Nah, ini adalah B1 kemiringan atau slope. Kita bisa mengetahui nih, di sini ada N atau jumlah datanya. Terus sigma NI sama dengan 1 XI, berarti kan data X dikali Y, habis itu dijumlahkan dikali dengan N, lalu dikurangin sama total XI dan total dikali total YI dibagi total data, terus di jumlah X ini dikuadratkan.
selanjutnya adalah B0 atau intercept. Bisa dirumuskan dengan Y bar min BI X bar. Selanjutnya yang keenam adalah studi empiris yang terkait. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa olahraga rutin memperbaiki kualitas tidur dengan mempersingkat waktu untuk tertidur dan memperpanjang tidur nyenyak. Kurangnya aktivitas fisik meningkatkan risiko gangguan tidur seperti insomnia dan sebagainya yang dapat memburuk stres atau jadwal yang tidak seimbang. Faktor-faktor itu berupa seperti lingkungan tidur, kayak suhu, pencahayaan, dan kebisingan yang mempengaruhi kenyamanan tidur. Yang keduanya adalah gaya hidup, kayak orang yang merokok, konsumsi kafein, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental juga sangat mempengaruhi, yaitu bisa stres dan kecemasan berkontribusi terhadap gangguan tidur. Yang ketujuh adalah pentingnya olahraga dalam menjaga pola tidur. Nah, olahraga ini membantu mengatur jam biologis tubuh dan meningkatkan kualitas tidur, terutama jika dilakukan di pagi atau sore hari. Namun, olahraga dekat waktu tidur ini mengganggu pola tidur karena meningkatkan adrenalin dan suhu tubuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, sumber data kita menggunakan data primer yang diperoleh dari survei online yang dilakukan melalui Google Form. Data yang kami kumpulkan dari 71 sampel mahasiswa dari total populasi penelitian sejumlah 86 mahasiswa sains data angkatan 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner terkait jam olahraga per minggu dan waktu tidur malam sebagai indikator kualitas tidur. Nah, kemudian ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian kami kali ini menggunakan teknik sampel random sampling, di mana teknik ini itu dipilih untuk peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Perhitungannya sendiri itu menggunakan rumus Lofin untuk menghitung seberapa banyak sampel yang akan digunakan. Penelitian ini melibatkan 86 mahasiswa, jadi 71 mereka berhasil dijadikan sampel penelitian dengan rumus N sama dengan N besar per 1 plus N dikali E kuadrat, di mana N besar sendiri adalah total dari mahasiswa sains data angkatan 24, kemudian dengan I-nya 0,05. Next. Metode simple random sampling ini digunakan untuk memberi setiap individu dalam populasi nilai acak, yang kemudian diurutkan sehingga populasi teracak secara otomatis. Hasil pengurutan kemudian digunakan oleh peneliti untuk memilih 70 sampel. Nah, tabel ini adalah tabel yang sudah kita dapatkan setelah kita menggunakan simple random sampling. Next. Nah, kemudian ada variabel penelitian. Pada penelitian kali ini, variabel akan dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada variabel identitas responden, kedua ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen. Nah, yang di bawah ini adalah variabel identitas responden yang terdiri atas nama, NIM, dan usia. Next. Selanjutnya adalah variabel independen, di mana variabel ini adalah yang mempengaruhi variabel lain. Di mana berisi yang pertama berapa lama waktu rata-rata yang diperlukan saat berolahraga dalam satu waktu. Kemudian yang kedua ada seberapa sering berolahraga dalam seminggu. Yang ketiga jenis olahraga apa yang sering dilakukan dan lain-lain. Next. Kemudian ada variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi.
ada yang pertama yaitu bagaimana menilai kualitas tidur. Kemudian yang kedua ada berapa rata-rata waktu waktu tidur. Kemudian yang ketiga ada apakah pola tidur Anda itu konsisten. Yang keempat ada apakah faktor lain yang mempengaruhi gitu. Next. Nah, dalam metodologi penelitian, kita melakukan tahapan analisis data ya. Yang pertama yaitu pengujian validitas kuesioner. Nah, langkah ini tuh kami lakukan dengan menguji validitas kuesioner. Jadi, uji validitas ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar korelasi antara masing-masing indikator pertanyaan dengan dimensi yang relevan, atau untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut memang mencerminkan dimensi yang dimaksud. Hipotesis yang dilakukan dalam validitas adalah sebagai berikut. Seperti gambar yang di sini, jika H0 sama dengan 0, maka tidak ada korelasi atau tidak valid. Namun ketika H1 tidak sama dengan 0, maka ada korelasi atau valid. Nah, tingkat signifikansi yang digunakannya adalah alfa sama dengan 0,05. Next. Nah, di tahapan yang pertama ini kita menggunakan statistik uji, di mana koefisien korelasi antara variabel X dan Y yang dihitung dengan rumus RXY sama dengan total dari XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi dengan akar total XI min X bar kuadrat dikalikan dengan total YI min Y bar kuadrat. Nah, di mana RXY sendiri adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Variabel XI dan YI adalah skor pertanyaan ke I pada masing-masing dimensi. Sementara N adalah jumlah responden. Jika nilai RXY lebih besar dari 0, yaitu R alfa DF, maka hipotesis H0 ditolak, yang berarti terdapat korelasi atau indikator yang dikatakan valid. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengujian reliabilitas kuesioner. Uji reliabilitas ini kami lakukan dengan menghitung nilai varians untuk masing-masing variabel, serta varians total seluruh pertanyaan di setiap variabel. Menurut Ghazali tahun 2001, reliabilitas mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sebuah instrumen dapat dianggap reliable jika memberikan hasil yang konsisten. Nah, next. Kemudian menurut Hinton, Brownlow, and McMurray, dan Cousins tahun 2004, nilai koefisien reliabilitas Cronbach alpha atau C alpha dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika C alpha kurang dari 0,5, maka reliabilitas dianggap rendah. Yang kedua, jika C alpha berada antara 0,5 dan 0,7, reliabilitas dianggap moderat. Yang ketiga, jika C alpha berada antara 0,7 dan 0,9, reliabilitas dianggap tinggi. Kemudian yang terakhir ada jika C alpha lebih dari 0,9, berarti reliabilitas dianggap sangat baik. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan rumus C alpha sama dengan K per K-1 dikalikan 1 dengan total sigma 2I dibagi sigma 2I. Dengan C alpha-nya sendiri yaitu koefisien reliabilitas, K adalah jumlah item pertanyaan, sigma kuadrat I yaitu varian skor pada tiap indikator, kemudian sigma kuadrat X adalah varian total dari semua pertanyaan dalam variabel tersebut. Next. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengolahan data. Data yang kami peroleh melalui survei Google Form diolah dan disusun dalam format tabel untuk mempermudah dalam analisis lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu analisis regresi linear. Analisis regresi linear digunakan untuk menentukan hubungan antara jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan yang berkualitas. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis regresi linear sederhana.
Kemudian tahap yang kelima dan yang terakhir adalah interpretasi hasil. Hasil analisis regresi kemudian diinterpretasikan untuk menjawab hipotesis penelitian. Nah, dari analisis data yang kami lakukan menggunakan bahasa pemrograman Python yang menyediakan berbagai library untuk analisis statistik dan visualisasi data. Penulisan kode meliputi pengolahan data, analisis regresi, dan pembuatan grafik hasil analisis. Bisa di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kita sampai ke analisis data. Yang pertama kita harus mengenali statistika deskriptifnya. Nah, bisa kita lihat di sini statistika deskriptif memberikan gambaran umum terhadap karakteristik variabel yang diteliti, yaitu jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan. Nah, dari data yang kita udah ambil, kita bisa lihat di sini buat jam olahraga mingguan itu punya rata-rata sebesar 5,78 atau rata orang yang jadi sampel kita itu rata-ratanya mempunyai 5 jam olahraga. Terus standar deviasinya ada di angka 6,61 dengan minimum 0,5 atau sekitar setengah jam. Lalu maksimum di angka 35,00, terus mediannya ada di angka 3 dan kuadran satunya ada di angka 2,00 dan Q3-nya ada di kuadran 3-nya ada di angka 6,50. Lanjut kita ke durasi tidur mingguan, di mana kita bisa lihat di sini mean atau rata-ratanya ada di angka 1,03, standar deviasinya ada di angka 10,82, minimumnya ada di 14,00, maksimumnya ada di 63,00, mediannya ada di 42,00, di kuadran 1 ada 35,00 dan di kuadran 3 ada 49,00. Rata-rata jam olahraga mingguan adalah 5,78 jam per minggu dengan rata-rata antara 0,5 hingga 35 jam. Mayoritas mahasiswa berada pada kuartil pertama hingga ketiga dengan jam antara 2 hingga 6,5 jam. Lanjut, kita masuk ke variabel durasi tidur mingguan. Rata-rata durasi tidur mingguan adalah 41,03 jam, sekitar 5,86 jam per hari dan rentang antara 14 hingga 63 jam per minggunya. Media durasi tidur mingguan sebesar 42 jam menunjukkan distribusi yang sedikit simetris. Selanjutnya, nah, kita bisa lihat untuk analisis regresi linearnya. Di sini analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen jam olahraga mingguan terhadap variabel dependen atau yang dipengaruhi dengan di dalam konteks ini durasi tidur mingguan. Nah, bisa kita lihat di sini scatter plot dengan garis regresi linear atau garis merah ini menunjukkan bahwa sebagian besar data terdistribusi acak tanpa pola yang jelas. Bisa kita lihat di sini bahwa titik-titik yang menyebar di scatter plot ini menyebar dan tidak mendekat ke garis lurus atau garis regresi yang kita punya di sini. Nah, garis regresi yang mendatar menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, nah, kita lanjut menganalisis yang bersangkutan sama tadi. Kalau kita lihat grafiknya, kita lihat angka-angkanya. Nah, di sini ada hasil analisis regresi linear, interpretasi model regresi. Yang pertama, koefisiensi regresi. Koefisiensi regresi sebesar minus 0,0308 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam olahraga per minggu cenderung mengurangi durasi tidur rata-rata sebanyak 0,0308 jam per hari atau 1,85 menit. Namun nilai ini sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Bisa kita lihat di sini nilai B-nya ya 0,0308. Nah, lanjut kita ke F statistik atau p-value atau kita baca dulu nilai p-value sebesar 0,257 atau lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara jam olahraga dan durasi tidur tidak signifikan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan yang bermakna antara kedua variabel. Kalaupun ada, hasilnya nggak terlalu signifikan.
Nah, lanjut ke nomor 3 ini. Kita dapat koefisiensi determinasi sebesar 0,017 menunjukkan bahwa hanya 1,7% variasi dalam durasi tidur dapat dijelaskan oleh jam olahraga. Sisanya 98,3% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Nah, kita bisa lihat dari persamaan regresi linear yang kita dapat, itu Y sama dengan 6,0398,00308 X. Dimana kita kalau inputin salah satu angka, misalnya 1, itu malah mengurangi nilai atau durasi tidur rata-rata seperti itu, walaupun nilainya tidak signifikan. Nah, lanjut. Nah, kita ke pengujian asumsi regresi. Yang pertama, uji normalitas. Normalitas saya sudah menguji apakah sisa atau error dari model regresi terdistribusi normal. Langkah-langkahnya adalah visualisasi histogram residual. Histogram dari residual diplot untuk melihat pola distribusi. Jika berbentuk lonceng, bell shape, maka residual data dikatakan normal. Uji statistik yang kedua adalah uji statistik normalitas atau Shapiro-Wilk. Menggunakan software statistik uji normalitas 8. Jika p-value lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Hasil berdasarkan analisis yang kita lakukan, itu pertama, histogram residual menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Nah, yang kedua, berdasarkan nilai skewness yang kita dapat 0,212 dan kurtosis yang kita dapatkan sebanyak 0,827, data mendekati distribusi normal. Selain itu, uji probabilitas omnimus atau nilai P tadi, atau nilai P yang kita dapat itu sebanyak 0,718, menunjukkan tidak ada pelanggaran asumsi normalitas. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa uji normalitas yang kita lakukan itu mendekati normal. Yang kedua adalah uji homoskedastisik. Nah, homoskedastisitas itu menguji apakah variansi error bersifat konstan pada semua tingkat variabel independen. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, kita lihat scatter plot residual versus fitted value. Scatter plot dibuat dengan sumbu Y adalah residual dan sumbu X adalah nilai yang diprediksi fitted value. Jika titik-titik tersebar tanpa pola tertentu, maka asumsi homoskedastistas terpenuhi. Yang kedua adalah uji Birch-Pagan. Uji statistik digunakan untuk mengkonfirmasi homoskedastisitas. Jika p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada pelanggaran homoskedasisitas. Nah, hasilnya yang kita dapatkan adalah hasil scatter plot menunjukkan bahwa sebaran titik yang cukup merata tanpa pola tertentu. Sekali lagi, untuk uji Birch-Pagan memberikan p-value lebih dari 0,05 sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya, nah, yang ketiga ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara residual, kesalahan prediksi atau error yang kita uji adalah 0,05 yang berurutan. Jika ada autokorelasi, maka hasil eliminasi model regresi bisa menjadi tidak valid karena melanggar asumsi independen residual. Nah, autokorelasi dilakukan menggunakan Durbin-Watson test yang memberikan nilai antara 0 sampai 4. Nilai mendekati 2, tidak ada autokorelasi. Nilai mendekati 0, terdapat autokorelasi positif. Residual berhubungan secara positif dengan residual sebelumnya. Dan jika nilai mendekati 4, terdapat autokorelasi negatif. Residual berhubungan secara negatif dengan residual sebelumnya. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah nilai Durbin-Watson sebesar 1,836, berada di kisaran 1,5 hingga 2,5, sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen atau jam olahraga dalam konteks ini dan variabel dependen durasi tidur dalam konteks ini memang bersifat linear. Asumsi linearitas penting karena model regresi hanya valid jika hubungan antara variabel mengikuti pola linear yang ada dalam scatter plot.
Linearitas diuji dengan dua pendekatan. Yang pertama visualisasi scatter plot dan garis regresi linear. Nah, scatter plot dibuat untuk melihat pola hubungan antar variabel independen atau jam olahraga dalam konteks ini dan dependen durasi jam tidur dalam konteks ini. Jika titik-titik data tersebar di sekitar garis lurus atau garis regresi, maka hubungan dapat dianggap linear. Nah, yang kedua adalah uji statistik ANOVA linearitas menggunakan analisis varian atau ANOVA untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik signifikan bersifat linear. Nah, dalam uji ini, hipotesis 0 atau H0 hubungan antara variabel adalah linear. Jika p-value 0,5, maka tidak ada pelanggaran linearitas. Selanjutnya, nah, hasilnya yang kita dapatkan, yang pertama scatter plot. Scatter plot dari data menunjukkan penyebaran cenderung acak tanpa pola yang kuat. Yang jelas, garis regresi memiliki slope negatif yang kecil menunjukkan bahwa hubungan bersifat lemah. Nah, kesimpulannya hubungan bersifat linear tapi lemah dilihat dari R2 0,017 yang udah kita lihat sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah uji ANOVA linearitas. Tidak dilakukan dalam hasil sebelumnya, tetapi value dari F statistik sebesar 0,257 menunjukkan bahwa hubungan linear tidak signifikan secara statistik. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, dari apa yang udah kita perbincangkan sebelumnya, kita dapat menginterpretasikan hasil dari data yang udah kita lihat gitu. Hasil regresi linear menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan mahasiswa. Beberapa poin yang dapat disoroti adalah slope negatif tidak signifikan. Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa olahraga berlebih mungkin sedikit mengurangi durasi tidur. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti olahraga terlalu malam yang dapat mempengaruhi waktu tidur, namun pengaruh ini sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Dapat dilihat dari p-value yang kita punya atau F statistik dari sama dengan 0,257. Faktor lain yang dapat berperan itu dengan nilai yang sangat rendah 0,017 jelas bahwa variabel jam olahraga tidak memiliki pengaruh besar terhadap durasi tidur. Kemungkinan variabel lain seperti beban akademik, stres, kebiasaan tidur, dan penggunaan gadget lebih mempengaruhi pola tidur mahasiswa. Nah, selain itu, pengaruh jam olahraga, uh, selain itu pengaruh yang dapat memperlemah hal ini adalah kurang banyaknya data yang kita teliti seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Itu berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat hubungan signifikan secara statistik antara jam olahraga mingguan dan durasi tidur mingguan mahasiswa, yaitu dengan koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,017 yang menunjukkan bahwa hanya 1,7% variasi durasi tidur yang dapat dijelaskan oleh variasi jam olahraga. Sedangkan 98,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Koefisien regresi sebesar minus 0,0308 menunjukkan bahwa penambahan 1 jam olahraga cenderung mengurangi durasi rata-rata sebesar 0,0308 per jam per hari atau sekitar 1,85 menit. Namun pengaruh ini sangat kecil dan tidak signifikan. Faktor lain seperti beban akademik, stres, kebiasaan bermain gadget, dan juga pola tidur individu memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mempengaruhi durasi tidur dibandingkan dengan aktivitas olahraga mingguan. Next. Yang terakhir yaitu ada saran untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti tingkat stres, kebiasaan penggunaan gadget, pola makan, dan juga waktu olahraga untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif atau yang lebih menyeluruh.
Penggunaan metode survei yang lebih mendetail atau kombinasi dengan wawancara mendalam dapat membantu memahami hubungan antara variabel secara lebih jelas. Bagi mahasiswa, juga disarankan untuk mengatur jadwal olahraga yang teratur dan tidak terlalu dekat dengan waktu tidur agar tidak mengganggu waktu tidur itu sendiri. Perhatian lebih terhadap manajemen waktu, termasuk juga alokasi waktu tidur yang cukup, juga penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Sekian dari kami dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan maupun dari kata-kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.